Inspirasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan peluang terbaik di Magetan. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Rasi. Di kesempatan Selasa 5 Oktober 2021 ya. Dan hari ini karena hari yang spesial ya, hari ini 5 Oktober itu Sobat Rasi, kita di acara Ngobrol Bareng spesial Hari Batik Nasional ya. Dan sudah ada narasumber yang sudah hadir, yaitu ada Mas Ari Dwi sebagai pengelola batik Gebyok ya. Halo, selamat pagi Mas Ari. Pagi. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Dan ini narasumbernya sebenarnya ada dua ya. Ada ini Bapak Sindu, pengelola batik Kepo juga Sobat Rasi, tapi beliaunya belum hadir gitu ya Mas Ari. Yaudah nggak apa-apa. Nanti kalau udah hadir nyusul aja kayak gitu, nggak apa-apa ya. Baik, kita langsung ngobrol sama Mas Ari dulu nih. Kan sebagai pengelola batik Gebyok ini Mas Ari. Sebelum ke batik deh, tadi ini sebelumnya udah pernah ke Rahasia FM belum Mas Ari? Kayaknya baru hari ini. Baru hari ini. Kesan pesannya gimana Mas Ari? Pesannya cukup apa ya? Bisa sampai sini tuh kebanggaan. Oh iya, kebanggaan. Studionya oke lah. Iya, oke. Besok sambil ngevlog ya Mas Ari. Oke, dan gak lupa Sahabat Rasi ya, ini acaranya juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan ya. Jadi buat Sahabat Rasi yang ada di rumah, mungkin teman-temannya Mas Ari mau lihat obrolan kita, bisa simak di Facebooknya ya. Dan mungkin nanti Sahabat Rasi yang ada di rumah juga ingin tanya-tanya seputar batik, monggo silahkan ya lewat telepon di 896 137 ataupun di 0811 30 20 906 ya. Baik, langsung aja kalau gitu Mas Ari. Ini kan Mas Ari sebagai pengelola batik gitu ya. Nah, sejak kapan nih jadi pengelola batik Mas Ari? Kita khususnya di bidang batik ini Oktober 2019. Oktober 2019. Betul. Ya, kita kurang lebih berjalan 3 tahun. Mulai dari kita berdiri sampai sekarang, ya alhamdulillah dengan brand kita, karena kita berada di Desa Gebyok, brand kita kan diberi nama Batik Gebyok Ciprat. Batik Gebyok Ciprat. Betul. Nah, asal muasal dari Batik Gebyok Ciprat ini yang ngasih nama siapa itu Mas Ari? Terus filosofinya apa sih? Kenapa dikasih nama seperti itu? Oke, terima kasih. Jadi Batik Gebyok Ciprat ini awalnya karena ada beberapa teknik membuat motif batik. Kita karena pertama kalau batik ciprat saja mungkin sudah biasa. Magetan kita sudah punya batik ciprat. Karena ada beberapa teknik yang kita gunakan memang menggunakan sapu lidi. Nah, sapu lidi kita buat untuk membuat sebuah motif, dan cara tekniknya memang dari sapu lidi yang kita desain untuk membuat sebuah motif, kita gebyok-gebyokkan, kita dipukul-pukulkan di sebuah kain. Jadi kita sebuah motifnya itu memang mirip, kalau sepintas itu mirip tanaman padi yang baru tumbuh. Nah, dari teknik itu karena kita belajar teknik membatik, terus ini memang namanya teknik gepyokan. Nah, akhirnya kita angkat sesuai nama desa kita juga, tempat lokasi Gebyok, produk gitu ya. Gebyok. Nah, tidak jauh dari kata-kata gebyok. Nah, karena gebyok sendiri itu kan
untuk lingkungannya memang dari petani. Iya, sana saya pernah ke sana, lingkungan itu sawah-sawah gitu ya Mas Arya. Jadi sebagian besar masyarakatnya yang bertani. Dari situ saya hanya berpikir kenapa kita tidak angkat nama itu saja sebagai ikon batik kita. Jadi awalnya dari situ sampai sekarang. Jadi nama brand kita masih Batik Gebyok Ciprat. Batik Gebyok Ciprat yang bikinnya dari sapu lidi itu tadi ya. Iya, dari sapu lidi itu dengan teknik memunculkan motif gebyoknya. Oh gitu. Mungkin yang dipakai Mas Ari ini adalah contoh batiknya ini. Betul. Promosi ini. Sekaligus promosi. Iya, sekaligus promosi ya. Mungkin tekniknya berbeda, tapi memang untuk brandnya masih tetap sama. Kita kan terus berinovasi. Kita tidak mau kalah dengan produk-produk batik lainnya. Jadi setiap tahun, setiap hari kita terus berinovasi dengan motif-motif baru untuk agar ya kita tetap bertahan lah seperti itu. Oke, siap. Nah, ngomongin soal motif ini Mas Ari ya. Apakah motif itu punya nama-nama sendiri gitu Mas Ari? Iya, betul. Kita motif itu setiap kita menciptakan sebuah motif baru, dia punya nama tersendiri. Oh gitu. Memang Batik Gebyok ini sudah jadi brand, tapi untuk motif tersendiri itu kita umpama apa ya? Itu sebagai penanda. Ketika konsumen tanya itu biar lebih mudah mengingat. Oh, ini gitu. Namanya motif apa itu kita sudah banyak. Jadi kita sudah punya motif meteor, punya motif seperti yang saya pakai ini kita punya motif bulu. Motif bulu. Motif bulu. Mentok. Oh, itu ada bulu mentoknya ya. Sepintas ini kan seperti apa itu satu bulu yang biasanya kan kalau apa ya bebek atau mentok itu kan punya bulu yang agak besar dengan motif yang satu bulu. Nah, dari situ kita mengangkat nama itu. Terus yang terbaru kita ada motif daun pepaya. Jadi memang ada beberapa motif itu ciprat tetap kita angkat, tapi kita tetap memunculkan motif daun pepaya yang mirip seperti daun pepaya segi 5. Nah, kan daunnya ada 5 ya. Betul. Nah, itu kita angkat juga. Jadi kita memang untuk pengangkatan motif bisa dikatakan tergantung mood kita, inspirasi kita tidak terlalu jauh-jauh. Penting lingkungan kita kira-kira ini masih bisa diangkat. Memang untuk tempat produksi kita lingkungan kita banyak pohon pepayanya. Dari situ nggak usah jauh-jauh, lingkungan kita masih banyak untuk dieksplor. Dari situ kita terus berinovasi. Ya, berarti Mas Ari ini kreatif banget gitu ya. Masih bisa memanfaatkan benda-benda sekitar gitu jadi inspirasi kayak gitu Mas Ari. Dari situ kita terinspirasi, kita berusaha untuk ya kita tidak usah jauh-jauh lah. Betul, cari ke luar negeri. Lingkungan kita banyak yang bisa kita angkat. Padahal sederhana banget daun pepaya, terus tadi motif bulu mentok kayak gitu kan ada di sekeliling kita. Gitu. Karena ketika anak-anak mungkin pendamping dengan produksi memang tetangga kita itu memang banyak juga yang melihara mentok. Dari situ kelihatannya ini bisa kita angkat gitu aja. Nah, kita tidak jauh-jauh dari lingkungan kita sebenarnya itu. Oke, siap. Baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi nih Mas Ari ya. Kita break dulu sebentar ya buat Sobat Rasi, jangan kemana-mana. Kita bakal kupas tuntas pokoknya nanti tentang Batik Gebyok ini ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Aduh, awak rasanya kelinggingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam
dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan, kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Pak iki kok wis wayah garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo cuma piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ono solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman: menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rahasia FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
kita masih di acara ngobrol bareng spesial Hari Batik Nasional ya. Tentang batik Magetan ini tetap eksis di masa pandemi ya Mas Ari. Masih eksis nggak Mas Ari? Alhamdulillah ya. Dan betul. Oke, dan tadi kan kita sudah bahas itu di awal ya tentang batik gebyok Ciprat ini ya, sejarahnya bagaimana, terus dari motif-motifnya, cara membuatnya. Nah, ini yang belum ditanyakan. Yang membuat ini Mas Ari ya. Yang membuat itu Mas Ari sendiri atau ada teman-teman yang lain kayak gitu? Ini mungkin spesial itu yang membuat ini, anak-anak spesial. Saya menganggapnya mereka anak-anak istimewa, anak-anak istimewa. Jadi untuk batik gebyok Ciprat ini hampir 80% 90% ini karya anak-anak disabilitas. Betul, anak-anak disabilitas. Kita mendampingi untuk anak-anak disabilitas intelektual, rungu wicara, ataupun bisa dikatakan netra sebenarnya, tapi lebih ke low vision. Jadi anak-anak netra itu sebenarnya dibagi dua disabilitas. Ada yang netra total blend yang semuanya total, dan low vision. Jadi masih bisa masih melihat tapi berkurang, kurang seperti gitu itu. Jadi dari awal kita memang karena di gebyok saya sendiri tergerak. Jujur saya dulu sekolah waktu SD, jadi tahu teman saya itu memang dia masuk kategori disabilitas intelektual. Jadi dari situ kadang cuma berpikir ini teman saya itu suatu saat mungkin kalau saya bisa lah sampai kemana-mana bisa. Tapi anak teman saya ini bisa dikatakan ya setiap hari masuk, tapi ya nggak sampai lulus akhirnya. Karena dia hanya bisa dikatakan karena dia masuk kategori disabilitas intelektual, ya secara berpikir mungkin ada beda dengan anak-anak normal pada umumnya. Dari ketika saya sudah mulai berkecimpung di dunia disabilitas, karena pendampingan disabilitas sudah cukup lama juga, mulai 2016. Dari situ saya pengen sekali teman-teman saya yang dulu mungkin pernah satu kelas dengan saya waktu SD, harapan saya pengen buatkan suatu perkumpulan lah, bisa dikatakan perkumpulan. Dari situ saya mengajak teman-teman saya pendamping, saya nyebutnya teman pendamping. Ada 5 teman pendamping utama. Terus saya bekerja sama dengan instansi di lingkungan Kabupaten Magetan, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Dari situ saya mengajak tidak hanya di lingkup disabilitas, penyandang disabilitas di lingkungan desa Gebyok saja, tapi ada dari desa Pelem, ada dari desa Geplak, jadi desa-desa terdekat dengan desa Gebyok yang di sekitaran situ ya. Dari situ saya kumpulkan di satu tempat. Memang ternyata tidak mudah. Betul. Tapi karena ada rasa, kembali lagi semangat saya bahwa anak-anak ini siapa kalau tidak kita yang mendampingi. Dari situ saya ajak untuk berkumpul, saya buat mereka nyaman di tempat satu tempat yang bisa dilihat dulu. Kita awalnya dari sebuah halaman TK. Di TK Gebyok situ. Betul, di lingkungan desa Gebyok ada sebuah TK yang depan halamannya itu cukup luas. Kita berjalan, dari situ saya sering ajak komunikasi, saya ajak. Memang dari sekarang sudah ada anak 15 kurang lebih yang kita dampingi. Dulu kita ngajak 2 anak itu aja perjuangan. Nah, ya, perjuangan. Memang perjuangan itu yang dari yang nol ibarat kata ya. Dari 2 anak itu kita ajak itu aja sehari masuk sehari enggak. Kadang kita jemput ke rumahnya. Kita jemput, kita antar pulang sampai seperti itu. Berkembangnya waktu, teman-teman ya saya cuma bisa memberikan motivasi. Memang dari awal kita ya mohon maaf, kita memang ya dikatakan modal kita ya wis modalnya dari nekat itu aja sebenarnya. Dari awal. Nekat. Sevisi, sepemikiran. Alhamdulillah kita berjalan, kita sering ngelobi-lobi di instansi bagaimana kegiatan ini bisa berjalan terus.
terus. Alhamdulillah kita didukung dengan Dinas Sosial Magetan, kita kerjasama dengan Balai Rehab, kita terus akhirnya didampingi. Jadi kita punya pendamping untuk anak-anak, tapi pendampingnya juga punya pendamping untuk melatih mereka, mengetahui karakter mereka, bagaimana dari situ. Alhamdulillah kita didampingi dari Balai Rehabilitasi Khusus Penyandang Disabilitas Intelektual dari Kementerian Sosial. Jadi kita cukup lama didampingi 2 tahun bersama anak-anak, kami dan pendamping didampingi dari Balai Rehab. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah lepas, jadi kita sudah betul-betul mandiri. Dari situ anak sudah mulai tahu, sudah mulai mengerti tujuan dari anak-anak saya kumpulkan, saya dampingi, saya ajak untuk membatik. Dan alhamdulillah dari hasil karya mereka, 1-2 kok banyak yang minat, banyak yang mulai tertarik. Alhamdulillah karya-karya mereka pun sudah dihargai dan sekarang pun bisa jadi untuk tulang, bisa jadi anak-anak ini sudah jadi tulang punggung keluarga. Iya. Kalau dulu hanya jadi beban keluarga. Nah, karena hanya main, makan, sakit, pulang, beban tidur, keluarga, hanya seperti itu. Karena saya melihatnya mereka setiap hari hanya bermain, waktunya makan, pulang. Ya, dari situ saya mungkin pelan-pelan tergerak dari situ. Harapan kita ya dari sini mereka dulu yang mungkin jadi beban, ke depan pun tidak hanya sebagai beban tapi bisa jadi tulang punggung keluarga untuk dirinya sendiri. Seandainya besok ada yang berkeluarga, ya paling enggak mereka bisa sudah terbiasa bekerja, terbiasa untuk tanggung jawab dengan keluarganya sendiri. Harapannya ke depannya seperti itu. Iya, jadi nggak stuck di situ aja gitu ya. Terus aku nggak sama anak yang lain. Padahal semua orang itu kan punya dikasih kelebihan masing-masing kayak gitu ya Mas Ari. Waduh, Mas Ari ini mulia banget gitu ya sebenarnya. Itu dari perjuangan itu tadi ya. Yang susah kan merintisnya gitu ya. Tapi sekarang ada 15 anak ya. Alhamdulillah pelan-pelan dulu 2, 3 terus kok nyaman anak-anak sedang di tempat kita. Berarti Mas Ari ini bisa membuat nyaman. Itu betul perjuangan dengan teman-teman. Kita punya tim yang betul saya akui teman-teman kita solid lah kita untuk mendampingi anak-anak biar mereka ibaratkan dia tidak bekerja, mereka di sini itu berkarya. Saya berpikir seperti itu. Jadi kalau orang bekerja itu ada tuntutan. Nah, tuntutan betul sekali. Dituntut seperti ini harus seperti gitu ini. Mereka di sini ya berkarya. Kalau berkarya itu kan lebih dari hati, mereka lebih senang. Jadi di sana mereka senang sekali. Ya, nyaman itu nyaman tadi loh Mas. Ya alhamdulillah ada Mas Ari yang bikin nyaman ya. Oke, terus kalau biasanya kalau membatik kayak gitu prosesnya berapa lama sih Mas Ari? Kita tergantung motif juga. Oh, tergantung motif ya. Betul, tergantung motif. Kalau dulu awal-awal ya kita 1 hari 1 potong itu sudah bagus lah, alhamdulillah. Kalau dulu berkembangnya waktu kita sudah mengetahui karakter anak. Jadi seperti anak itu sudah ada bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jadi ada yang bagian tim motif sendiri, bagian pewarnaan sendiri, pencucian sendiri. Alhamdulillah sehari kita kalau mulai pagi bisa sampai 20 potong sampai 15 potong untuk sekali produksi itu. Sekali produksi. Jadi sudah ada tugasnya masing-masing. Ini Alhamdulillah bagian itu kita karakter anak tahu, kita tugasmu di situ tetap. Tapi anak itu juga ciri khas anak-anak yang disabilitas itu ketika dia sudah paham dengan apa yang dia kerjakan, dia tidak mau bekerja untuk yang lain. Jadi dia tupoksinya di situ. Senangnya di situ. Ya fokus di situ. Betul, seperti itu. Jadi kalau prosesnya Mas Ari dari yang pertama itu ngapain, kedua ngapain gitu Mas Ari? Untuk proses batik itu proses dari awal dari kain yang putih polos. Putih polos itu kita warna dulu. Kainnya diwarna. Betul. Kalau boleh tahu kainnya yang digunakan bahan apa itu Mas Ari? Kalau kita selama ini kita pakai primissima, jenis katun primissima. Katun primissima. Kita pakai primissima dan untuk pewarnaannya kita warna awal, terus setelah warna awal
kita proses pengeringan, proses penguncian warna. Setelah itu nanti kita motif. Motif sebelum ke motif warnanya. Iya. Kalau batik gebyok ini cenderung warna apa khasnya gitu Mas Ari? Kalau untuk apa warna-warni? Bisa warna-warni juga, tapi memang kita yang angkat batik ciprat itu memang identik dengan warna-warna cerah. Oh, warna-warna cerah. Warna cerah, warna rame. Orang yang suka mungkin warna-warna yang lebih cerah itu lebih banyak ke batik ciprat itu. Biar masa depannya cerah juga. Harapannya seperti itu mungkin filosofinya. Ya. Gitu. Oke, pewarnaan terus habis itu ke motif ini. Berarti proses bikin motif desain ya berarti kata ya. Untuk batik ciprat ini karena kita yang buat itu anak-anak spesial. Kalau untuk disabilitas itu ada beberapa anak yang kita tidak mengkhususkan untuk motif-motif tertentu. Jadi lebih cenderung abstrak sebenarnya. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi nggak ada kita. Nggak ada desainer. Ada seperti itu. Oh kita iya. Anak semau bikin apa ya udah betul. Gitu ya. Jadi nggak ada kata salah dalam pembuatan batik ciprat itu nggak ada kata salah. Dia mau membuat seperti bentuk apa, mau apa ya? Kita hanya bermain kuas. Kita cipratkan malamnya itu sudah jadi sebuah motif. Tapi keren loh Mas. Tapi jadinya maksudnya bagus gitu. Yang maksudnya kita normal aja mungkin belum tentu bisa loh bikin seperti itu ya. Gitu. Jadi nggak ada kekhususan untuk motif batik ciprat itu juga nggak ada desain khusus atau gambar-gambar khusus nggak ada. Seperti itu. Tapi memang kan berkembangnya waktu. Anak-anak yang khususnya rungu wicara, disabilitas rungu wicara itu kan punya keahlian atau kelebihan khusus. Rata-rata karakter anak disabilitas rungu wicara itu mereka punya kelebihan menggambar. Dari situ ada anak yang kita dulu juga sudah lulus dari sekolah SLB, alhamdulillah sudah lulus. Saya arahkan untuk motif-motif tertentu yang mungkin pesanan kita kan kadang apa ya, mintanya kan juga macam-macam memang. Betul. Kita juga harus mengikuti konsumen juga sebenarnya. Tapi untuk anak-anak yang berbicara kita khususkan di desain-desain yang mungkin bisa dikatakan ini lebih sulit atau apa itu khusus untuk orang bicara untuk desain motif tertentu. Gitu. Oke. Sehabis motif terus diapain itu? Setelah warnaan, motif, terus kita tetap pengeringan. Pengeringan. Kalau kira-kira sudah kering, kita cuci. Nah, kita cuci. Setelah cuci, kira-kira sudah untuk menghilangkan warna-warna yang mungkin sudah apa ya, masih ada sisa yang tidak meresap dengan sempurna. Tujuannya kan kita pencucian itu menghilangkan warna yang mungkin meresapnya belum sempurna. Nah, kita cuci. Setelah itu langsung kita rebus. Oh gitu. Iya, itu proses akhir. Proses akhirnya kita rebus. Setelah kita rebus baru kita pengeringan. Pengeringan itu yang paling akhir setelah pencucian itu sudah siap di packing. Sudah siap packing, sudah siap diedarkan. Diedar, siap jual ya. Oke, Mas Ari, itu tadi proses pembuatan batik gebyok ciprat ini. Betul, Mas Ari ya. Oke, siap-siap. Nanti mungkin sahabat Rasi yang pengen tanya-tanya monggo ya. Ini kita sampai jam 11 ya Mas Ari ya. Masih kita tungguin di lewat teleponnya di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Baik, buat Mas Ari kita break dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana sahabat Rasi, tetap stay tune di 90,6 FM. Sahabat Rasi, banyak permasalahan yang ada di sekitar kita. Jalan rusak, air mampet, lampu penerangan mati, parkir liar, jembatan rusak, kejadian luar biasa, banjir, tanah longsor, kebakaran, bansos, layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Memberi wadah untuk Anda dalam menyampaikan permasalahan secara singkat di segmen Suara Warga yang hadir untuk Anda, membantu keluhan Anda didengar. Sampaikan unek-unek, keluhan, dan aspirasi Anda di segmen Suara Warga. Dapat lewat saluran WhatsApp 0811 30 20 906 dalam bentuk rekaman suara Anda di WhatsApp ataupun pesan tertulis dengan menyertakan data Anda.
Data Anda akan kami simpan, namun tidak untuk ditampilkan atau diudarakan. Segmen Suara Warga ditayangkan di Radio Rasi FM Magetan setiap jam 7.30, 11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 18.30, dan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terhadap keluhan Anda, kami akan konfirmasikan kepada pihak terkait sehingga dapat segera mendapat tanggapan. Segmen Suara Warga, wadah penyampaian masyarakat Magetan. Kang, rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya, bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Masa? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapak ya anak-anak. Berangkat. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan di antaranya spesial keramik, granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Untuk keramik 40-an, beli 10 dus gratis 1 dus. Dan untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Setiap pembelian all merek Bralvat diskon 20% dan ada juga cashback 100.000 untuk pembelian minimal 3 juta dan kelipatannya. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10% setiap kardusnya. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Telepon 0857 36 46 43 58. Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan adalah rumah sakit tipe C yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 2 Magetan dan telah menjadi badan layanan umum daerah dengan visi menjadi rumah sakit rujukan pilihan tepat menuju sehat bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya. Dan moto, kami siap melayani kesehatan Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan memiliki 246 tempat tidur dengan ragam layanan diantaranya pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap COVID dan non-COVID, bedah COVID dan non-COVID, serta didukung oleh pelayanan penunjang. Pelayanan penunjang yang mendukung proses pelayanan terapi pasien di RSUD Dr. Saidiman Magetan diantaranya laboratorium patologi klinis, biomolekuler, farmasi, radiologi, bank darah, pelayanan gizi, dan rehabilitasi medik. RSUD Dr. Saidiman Magetan dalam penegakan diagnosa pasien didukung oleh peralatan kesehatan yang menggunakan teknologi terkini antara lain USG 4 dimensi, X-ray, panoramik, CT scan dengan 16 slice, EEG, ECG, ekokardiografi, laparoskopi, bronkoskopi, dan alat-alat kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan diperkuat oleh para dokter spesialis yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, bedah umum, bedah ortopedi, anestesi, opjin, anak, mata, paru, saraf, THT, kulit dan kelamin, serta spesialis patologi klinis dan spesialis radiologi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan seperti sarana dan prasarana yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sesuai standar akreditasi rumah sakit. Mari kita jadikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan sebagai rumah sakit rujukan terbaik untuk masyarakat Magetan dan sekitarnya. Radio Rasi Magetan, The
FM, radio keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, masih di acara ngobrol bareng Hari Batik ya, dengan tema kita Batik Magetan tetap eksis di masa pandemi. Baik, lanjut lagi Mas Ari. Tapi sebelum lanjut, ini sudah ada yang bertanya lewat SMS ya. Ada Bapak Darmin ini. Assalamualaikum Mbak Karin, sugeng siang J, Bapak Darmin. Ini mau tanya Bos Ari. Ayo Bos Ari ya katanya. Tanya, kalau beli batik gebyok itu satu potong itu harganya berapa? Terus ini dari Bobo Darmin di Pemkap Magetan. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo. Makanya dipanggil bos. Iya Bos Ari. Saya Bos batik. Gini, untuk batik gebyok ciprat ini kita jual tergantung dari motif sebenarnya. Tapi untuk rata-rata kita jual mulai dari 160.000 per potong sampai 175 per potong ya, tergantung motif yang yang diminta dan tergantung biasanya tergantung kesulitan dari motif itu sendiri. Oh iya, oke. Seperti itu. Dari berapa tadi Mas Ari? 160.000 per potong sampai 175. Oh 175. 175.000. Ya cukup terjangkau gitu ya. Cukup terjangkau. Iya, cukup terjangkau. Oke, jadi ini ya buat Bapak Darmin itu harga batiknya tergantung motifnya, kesulitan desain lah berkata gitu. Iya. Itu dari 160.000 sampai 175.000. 200.000 sih susuk. Pasti susuk kan. Oke. Dan biasanya kalau beli itu bisa di mana itu Mas Ari? Oke, ini kita biasanya untuk konsumen yang pengen datang ke tempat produksi, monggo silahkan. Oh, berarti langsung ke gebyok sana gitu ya? Kita lewat via WA juga bisa. Ada kontak personnya berarti. Berapa Mas Ari? Ada kontak person, ada Facebook, ada IG, ada ya biasanya kita yang ramai lewat WA sih sebenarnya. Oh, lewat WA-nya ya. Story gitu, kita sering update umpama ada motif-motif baru, itu biasanya kita cukup lewat WA, mungkin ada cocok bisa nanti langsung data. Kalau memang pengen tambah yakin, pengen tahu motif apa aja di sana, bisa datang ke tempat produksi kami di Desa Gebyok Karangrejo. Oh gitu ya, yang pengen tahu realnya seperti apa kan kadang kalau di foto itu ada beda warna dikit lah kayak gitu. Yang pengen realnya langsung bisa datang ke tempat produksi kami ke Desa Gebyok ya. Oke. Kalau di Desa Gebyok itu udah ada galerinya gitu atau kita kalau untuk galeri sebenarnya ya masih kita galeri kayak rumah produksi gitu masih kita fokus di rumah produksi. Untuk motif-motif kita ada istilahnya untuk tempat khusus, jadi silahkan konsumen memilih motifnya apa di sana ada. Oh ya, kalau request gitu bisa nggak itu? Bisa melayani request ya. Kita lihat motifnya, anak ini kira-kira mampu, insya Allah bisa. Oh insya Allah bisa. Oke, jadi bisa melayani request. Siap. Terus untuk pemasaran ini Mas Ari ini udah dipasarkan ke mana aja? Alhamdulillah. Kita terus berinovasi juga dari pemasaran. Untuk produk kita sudah pernah kirim ke Bali juga ke Bali sudah pernah. Ke Medan, Jakarta, terus lingkup Magetan, terus ke Blitar. Ya alhamdulillah untuk pasarnya ya bisa dikatakan luar Jawa, terus lingkup Jawa. Kita alhamdulillah kita sudah pernah. Intinya sudah menjangkau ke seluruh Indonesia ini semoganya ya. Oke, kan ini masa pandemi ini Mas Ari. Nah, itu untuk produksinya sendiri apakah ada kendala nggak? Kan kadang ada nih pandemi terus langsung usahanya itu kadang stuck, terus ada yang sampai gulung tikar juga kayak gitu. Nah, kalau batik gebyok ciprat sendiri ini kenapa bisa eksis di masa pandemi ini? Alhamdulillah. Kalau saya berpikir ini mungkin doa anak-anak juga mungkin. Kekuatan doa spesial, anak-anak spesial mungkin seperti itu. Jadi kalau dikatakan dampak itu pasti ada. Jadi selama kita memang merasakan dampaknya, alhamdulillah. Tapi
kita masih tetap eksis. Tiap bulan kita produksi pasti ada. Itu yang kita mau tidak mau kita harus bertahan. Mungkin awal-awal pandemi kita itu terasa sekali. Terasa banget gitu ya. Betul sekali. Terasa sekali, tapi kita hanya berpikir kita positive thinking saja lah. Semua itu kan ada sebab akibat, ada apa ya, kita selalu berpikir positif. Kita sudah mencapai puncak ini, ya kita harus tetap bertahan walaupun katakanlah ya kita coba punya angan-angan pohon itu semakin tinggi itu anginnya juga semakin besar, otomatis itu kita selalu positif thinking aja, berdoa, berusaha semampu kita. Yang penting anak-anak yang sudah terbentuk karakternya, sudah nyaman di tempat kita, jangan sampai itu. Kita hanya Oke, siap ya. Terus ini Bapak Darmin naik lagi. Murah itu Mbak Karin. Kalau ada uang dan kalau ada uang ada barang gitu. Maksudnya rego nggawa rupa gitu ya. Kalau ada uang ada barangnya seperti itu kayak gitu. Oke. Murah meriah ini ya. Monggo ini warga sahabat Rasi yang mungkin belum punya koleksi batik Gebyok Ciprat, ayo bisa datang ke Mas Ari. Mungkin bisa diperkenalkan untuk sosmednya, boleh Mas Ari. Monggo kalau nanti kita mau follow IG kami di Batik Gebyok Ciprat, untuk di Facebook kami di Shelter Workshop Peduli Disabilitas. Nanti di situ ada kegiatan-kegiatan anak-anak, ada motif-motif kami. Jadi monggo ada kontak person kami juga di situ. Silakan kalau memang berkenan nanti bisa WA ke kontak kami, bisa DM dulu juga boleh. Jadi untuk meyakini produk motif apa yang kira-kira mantep di hati, monggo nanti bisa dipilih-pilih. Oh gitu, siap. Ya kalau enaknya sih langsung datang ke sana ya Mas Ari. Harapannya juga seperti itu. Jadi kita komunikasi biar lebih keluarga, silaturahmi, ketemu dengan anak-anak spesial, mungkin bisa nanti datang ke tempat kamu. Batiknya juga spesial gitu ya. Dan ini Mas Ari, gimana langkah Mas Ari ini atau upaya gitu ya untuk melestarikan batik gebyok ini sendiri? Upayanya yang jelas yang penting upaya-upaya kita setiap hari kita produksi, itu salah satu upaya untuk eksistensi kita sering mungkin kegiatan-kegiatan di luar kita sering ikut juga pelatihan kayak gitu ya. Dari pelatihan, kegiatan-kegiatan bazar baik via online, via apapun ya, kita kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Dinas Industri Perdagangan Magetan, Dinas Koperasi Magetan, Dinas Sosial, semua Dinas Pariwisata, semua kita kerjasama ya dengan harapan ya itu sebagai mungkin cara kita untuk tetap eksis khususnya di Kabupaten Magetan. Apalagi masa pandemi Mas Ari ya. Oke, dan nggak terasa ini udah mau jam 11. Ini jamnya mati. Udah mau jam 11 ini Mas Ari ya. Langsung aja, mungkin Mas Ari ini punya pesan yang ingin disampaikan buat sahabat Rasi, monggo silahkan. Oke, terima kasih. Pesannya selalu untuk Indonesia, selalu semangat untuk berkarya, tetap walaupun dengan kondisi pandemi, positive thinking saja. Semuanya ini juga nggak berharap seperti ini. Tetap bertahan. Semoga nanti pandemi segera berlalu dan khususnya Kabupaten Magetan bisa lebih eksis lagi, khususnya batik khas Magetan kita angkat bersama-sama. Nah, oke, terima kasih Mas Arya, dan Karin doakan pokoknya semoga tetap eksis buat batik gebyok ini ya. Mungkin kedepannya pengen bikin apa ya? Ada bazar, kalian masih pandemi gitu ya. Kalau mau adakan bazar kayak gitu, planning kedepannya apa ini Mas Arya? Yang paling kita planning kan terutama tadi galeri, mungkin ya galeri kita pengen nanti dalam ada planning ke situ, kita punya galeri khusus untuk, jadi tidak hanya punya hasil karya disabilitas di batik gebyok Ciprat, tapi harapan kami
produk-produk semua yang dari anak-anak atau penyandang disabilitas kita jadikan satu di sebuah galeri itu. Nah, itu harapan kami. Dan galerinya ini mungkin bisa di pusat kota, terus bisa buka cabang di kota lain kan ya. Oke, pokoknya sukses terus buat Mas Ari dan juga tim pengelola Batik Gebyok ya. Dan ini buat Bapak Sindunya mungkin belum bisa hadir ya, mungkin bisa lain kali seperti itu ya. Baik sahabat Terasi, Karin tuntaskan dulu obrolan untuk kesempatan siang kali ini ya bareng Mas Ari Dwi sebagai pengelola Batik Gebyok. Semoga kedepannya selalu sukses dan semoga obrolan kita tadi bermanfaat. Yang pengen beli batiknya langsung hubungi Mas Ari atau bisa langsung datang ke Desa Gebyok ya. Oke, dan Karin pamit dulu sahabat Terasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM karena abis ini Karin bakal temenin sahabat Terasi di acara Terminal Campur Sari. Selamat siang. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan peluang terbaik di Magetan.